Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, di sini saya atas nama Dita Handayani dengan NVM 234110004 akan menjelaskan tentang memahami fungsi MSDM sebagai strategi partner organisasi. Nah, yang dimana ada beberapa tanggung jawab perencanaan dalam sumber daya manusia. Yang pertama, analisis kebutuhan SDM. Ini mencakup memahami tugas dan tanggung jawab pekerjaan, kompetensi yang diperlukan, dan perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan bisnis di dalam manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, pengembangan karyawan, yang dimana ini mencakup pelatihan formal, pembelajaran mandiri, mentoring, dan pengembangan karir. Selanjutnya di sini rekrutmen dan pengrekrutan, yang dimana pada proses ini mencakup pembuatan deskripsi pekerjaan, pemasaran, lowongan pekerjaan, wawancara, dan penilaian kompetensi. Yang keempat, penilaian kinerja. MSDM harus mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang memungkinkan evaluasi berkala kinerja karyawan. Yang kelima, perencanaan suksesi, yang dimana MSDM perlu merancang rencana suksesi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan calon-calon pemimpin masa depan. Yang keenam, manajemen budaya organisasi, yang dimana ini mencakup memastikan bahwa nilai-nilai organisasi tercermin dalam tindakan dan dalam kebijakan sumber daya manusia. Selanjutnya di sini manajemen kebijakan sumber daya manusia. MSDM harus merancang dan mengimplementasikan kebijakan sumber daya manusia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip etika serta mendukung tujuan organisasi. Selanjutnya yang kedelapan, manajemen perubahan. MSDM harus dapat mengelola perubahan dalam kebijakan, proses, dan teknologi yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan kondisi tenaga kerja organisasi. Selanjutnya di sini, kegiatan-kegiatan dalam perencanaan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, analisis kebutuhan. Kedua, perencanaan seleksi. Ketiga, rekrutmen dan pengrekrutan. Yang keempat, pengembangan karyawan. Yang kelima, manajemen gaji dan lain-lain. Selanjutnya, proses perencanaan sumber daya manusia. Pertama, mengevaluasi persediaan sumber daya manusia saat ini. Yang kedua, menganalisis kebutuhan SDM di masa mendatang. Yang ketiga, memperkirakan permintaan dan suplai MSDM. Yang keempat, menetapkan strategi dan rencana tindakan. Yang kelima, melaksanakan dan mengawasi rencana tindakan tersebut. Selanjutnya di sini, peramalan kebutuhan sumber daya manusia, yaitu peramalan kebutuhan sumber daya, yang dimana adalah proses untuk mengimplementasikan dalam meramalkan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia yang akan diperlukan oleh sebuah organisasi dalam jangka waktu tertentu. Peramalan ini penting untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang cukup dan berkualitas untuk mencapai tujuan dan strategi bisnisnya. Selanjutnya di sini metode yang digunakan dalam meramalkan kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama, ekstrapolasi tingkat dan jenis perubahan yang terjadi di masa lalu. Ini digunakan sebagai bahan untuk meramalkan perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, indeksasi, yang dimana metode ini memperkirakan kebutuhan ketenaga kerjaan di masa yang akan datang atau di masa depan dengan suatu indeks tertentu. Yang ketiga, analisis statistikal. Metode ini dengan memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi sebagai penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Selanjutnya yang keempat, analisis anggaran. Apabila rencana alokasi anggaran telah didasarkan pada berbagai teknik peramalan seperti ekstrapolasi, indeksasi, dan lain-lainnya. Yang kelima, analisis kegiatan baru, yang dimana analisis ini memperhitungkan kebutuhan sumber daya manusia dengan memperhitungkan
perkiraan organisasi dengan situasi yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan lain yang sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan organisasi atau kegiatan di perusahaannya itu. Selanjutnya yang keenam, rancangan berbasis komputer. Metode peramalan dengan menggunakan serangkaian rumus-rumus matematikal yang secara simultan atau menggunakan berbagai teknik peramalan untuk menghitung. Ini akan menjadi metode peramalan yang baik untuk kebutuhan SDM di masa depan. Di sini meramalkan kesediaan SDM. Peramalan kesediaan layanan atau availabilitas proses dalam MSDM adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapat karyawan-karyawan dengan keterampilan yang baik atau yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Dalam rangka peramalan ini, kita akan mendapatkan karyawan-karyawan yang tepat, karyawan-karyawan yang bisa diajak dalam perusahaan-perusahaan sumber daya manusia tersebut. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan sumber daya manusia. Yang pertama, kelebihan SDM. Satu, yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan karyawan. Yang keempat, meningkatkan branding organisasi. Yang kelima, meningkatkan inovasi. Yang keenam, menjaga hukum, mengelola konflik. Nah, itu adalah kelebihan. Selanjutnya kekurangan SDM. 1. Biaya perubahan yang lambat. 2. Keterbatasan sumber daya. 3. Kesulitan mengukur efektivitas. Yang keempat, kesulitan menerapkan perubahan. Yang kelima, kesulitan dalam menjaga keseimbangan. Yang keenam, kesulitan dalam menerapkan konsistensi di suatu perusahaan itu. Selanjutnya di sini perampingan dan pemberhentian sementara. Perampingan ini dan pemberhentian sementara ini adalah suatu strategi yang kadang-kadang dilakukan atau digunakan oleh organisasi dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, hal ini untuk menghadapi situasi tertentu seperti menurunkan ekonomi, dalam penurunan ekonomi, rekrutmentasi, atau perubahan strategi. Namun, kedua tindakan ini harus dikelola dengan hati-hati dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, ketidakjelasan strategi organisasi. Pertama, ketidakjelasan dalam strategi organisasi. Yang kedua, perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Yang keempat, budaya organisasi yang resistensi. Yang kelima, perubahan kurangnya data yang tepat. Yang keenam, keterampilan manajemen sumber daya manusia yang kurang, dan lain-lain. Itu saja penjelasan tentang MSDM atau fungsi MSDM dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.